Nah, banyak sekali yang menanyakan untuk kesuburan pohon, untuk insek yang dipakai Mas Bondes itu apa aja sih, dan eh, media-media yang dipakai Mas Bondes ini apa sih kok pohonnya itu bisa subur-subur ya. Jadi kali ini kita akan coba bahas tuntas dari awal ya teman-teman, dari pupuk yang saya gunakan di lahan ground, dari pupuk yang saya gunakan yang di pot ya teman-teman, dan media apa aja yang saya gunakan ini kita bahas tuntas ya, supaya teman-teman nanti bisa mencari referensi cocoknya di tempat teman-teman itu menggunakan pupuk apa, terus menggunakan media apa, nanti teman-teman yang harus bisa mengeksekusi ya teman-teman, karena di setiap wilayah itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk di tempat saya ini ada yang untuk ID-nya ya, ada yang berbatang putih, anting putri, ada yang berbatang hitam ya teman-teman, itu dia ada semua ya teman-teman, karena dari dulu, dari ya kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu ya saya membuat konten ya, itu saya sudah mempunyai apa ya, bahan itu yang lingkarnya sekitar 40-an ada ya teman-teman, sekitar, cuman sekarang sudah nggak ada ya. Nah, ini kita akan coba cek dulu ya, perjelas ya teman-teman. Nah, ini untuk pupuknya ya. Nah, oke, kita akan opening dulu. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat, jadi di video kali ini kemarin banyak sekali yang minta untuk request masalah media, masalah pupuk dan insek ya, terutama di anting putri ya teman-teman, itu biasanya kan terkendala tuh di semut ya, bukan bukan karena kutu putih ya, cuman karena banyaknya semut dia menyebabkan kutu putih itu dia bisa timbul ya di anting putri. Karena untuk kutu putih itu tidak apa ya, tidak pandang bulu ya teman-teman, untuk di semua pohon itu bisa kena ya, apalagi disancang ya teman-teman. Nah, terutama untuk kutu putih itu kita perjelas dulu ya, kutu putih itu dia suka media kita yang lembab. Jadi ketika media kita lembab seperti pas pasca musim penghujan ataupun walaupun musim kemarau, kalau media kita terlalu lembab dan menyebabkan kelembapan di area pohon, apalagi ada sudah perantingan, itu biasanya kutu putih juga mau masuk ya teman-teman, atau mau terkena ya. Oke, kita bahas dulu untuk satu persatu ya. Jadi untuk yang di lahan ground ini ya teman-teman, ini kita cuman menggunakan tanah liat ya, atau ini tanah merah ya teman-teman. Kalau di tempat saya tanah lempung itu, cuman kita olah ya, kita olah menggunakan pasir, ada sekam, dan untuk pupuk dasarnya itu dia kohe kambing ya, itu saya buat dasaran ya, tetap kita olah lahan dulu, karena media yang bagus, media yang maksimal, media yang siap itu ketika medianya itu subur, gembur, dan makmur. Nah, terus untuk pohonnya pasti nanti juga subur ya. Oke. Nah, jadi untuk medianya itu tadi ya teman-teman sudah kita jelaskan, pupuk dasarnya sudah kita jelaskan. Mas, setelah olah lahan apakah Masnya langsung menanam? Tidak ya teman-teman. Kita diamkan kurang lebih 1 bulan. Kita tambahkan untuk dekomposer ya, bebas apa aja dekomposernya ya teman-teman, boleh pakai EM4 atau yang lainnya. Kita tambahkan molase, kita siramkan ya, sembari untuk memfermentasi pupuk kandang yang masih dia baru, karena di tempat saya adanya pupuk kandang dan memang benar-benar saya ambil dari apa ya, kandang ya teman-teman. Nah, itu sudah selesai ya, sudah kita jawab. Terus yang kedua, untuk pupuknya yang di lahan ini apa Mas? Untuk pupuknya tadi sudah kita kasih tahu ya, ada media apa, kohe kambing, terus namanya di lahan seperti ini pupuk itu tersedia di tanah juga ya teman-teman. Jadi si pohon ini nanti akan apa ya, berpenetrasi ya akarnya ini, supaya dia menyebar mencari nutrisi-nutrisi yang ada di lahan kita ini ya. Nah, cuman kadang-kadang ya namanya apalagi kita penanaman ini kurang lebih sekitar 1 meteran ya, 1 meter 1 berbanding 1 lah kurang lebih ya. Itu kalau dia sudah besar itu kan biasanya
nutrisi sudah berkurang ya, makanya kita tambahkan pupuk ya teman-teman. Nah untuk pupuk yang saya gunakan itu bukan seperti yang di pot ya teman-teman. Kalau kita pakai pupuk yang ada di pot seperti Osmokot, Anderson dan lain sebagainya, boncos kita ya teman-teman. Karena kita berbudidaya, jadi untuk pupuk ini kita sesuaikan, dan untuk pupuk ini tidak sering saya kasih juga ya. Ketika ada rezeki, misalkan ada teman-teman yang menitipkan pohon di tempat saya, ngasih ngasih apa uang bulanan, itu biasanya akan saya belikan pupuk dan insektisida ya teman-teman. Nah ini untuk pupuknya ya teman-teman, nanti kita spill untuk pupuknya dan inseknya ini saya pakai apa. Nah, ini tips juga ya untuk teman-teman yang berbudidaya di lahan ground seperti ini yang benar-benar di tanah tanpa mulsa ya. Ingat tanpa mulsa, itu saya biasanya menggunakan pembasmi rumput ya teman-teman. Cuman jangan yang sistemik ya teman-teman. Jangan yang sistemik, karena kalau untuk yang sistemik biasanya berpengaruh ke pohonnya ya. Kasihan ya teman-teman, dia walaupun dia tidak mati, dia akan nyetak ya, dan nutrisi itu pasti dia berkurang untuk penyerapannya. Nah, itu saya menggunakan herbisida itu yang eh, pembakar ya. Kalau bahasa di sini itu pembakar, bukan yang sistemik ya. Jadi dia khusus untuk membakar gulma-gulma saja ya, atau mencegah gulma-gulma yang tumbuh. Cuman ya itu tadi, enaknya kalau dia sistemik itu kita aplikasikan itu pas pengolahan lahan pertama ya. Kalau dia sudah ada pohonnya seperti ini, sudah tinggi, sudah besar, kalau bisa jangan ya teman-teman, karena itu sangat berpengaruh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk penyempilan pupuk ya. Ini kita pakai pupuk NPK Mutiara ya. Ini yang produk dari Laoying ya. Biasanya itu pakai yang Mutiara itu yang satunya teman-teman, yang kalau di sini itu harganya 23. Cuman ini kemarin kita pakai yang 1 kilonya itu yang 20 ribuan ya. Ini sangat ampuh ya teman-teman. Sangat ampuh dan sangat manjur. Ini penggunaannya cukup simpel ya. Jadi kalau untuk di lahan seperti ini, apalagi musim penghujan, itu cukup kita tebar seperti ini ya. Untuk dosisnya seberapa Mas? Nah untuk satu pohon itu cuman segini ya teman-teman. Kita tebarkan di samping seperti ini. Nah itu sudah cukup ya. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Tuh. Ini pasti nanti setelah ini ada pertanyaan lagi. Mas, kalau untuk di pot gimana penggunaan pupuk NPK Mutiara? Apakah bisa? Bisa. Nah, caranya ya teman-teman, ini kita pakai mungkin sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti itu 20. Kurang lebih sekitar 30 butir ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 30 butir itu kita taruh di, jangan di samping perakaran ya, kalau bisa di samping pojok pot ya teman-teman, di pojok pot kalau mau pakai granul seperti ini. Kalau lebih amannya itu aplikasikan dia kocor ya teman-teman. Cuma kalau musim penghujan sistem kocor itu ya bagus sih bagus, cuman dia gampang hilang ya teman-teman. Kalau untuk sistem kocor lebih baik kalau sistem kocor itu kita aplikasikan pas musim kemarau ya, itu sangat worth it sekali ya teman-teman. Karena untuk musim kemarau, pohon itu eh, sangat sangat membutuhkan air ya, bukan pupuk ya teman-teman. Yang penting air ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk pengaplikasian tadi sudah ya. Kalau untuk di lahan ground tadi, untuk di pot juga sudah kita jelaskan. Mau untuk taruhnya jangan, yang penting jangan terlalu banyak pokoknya ya teman-teman ya. Kurang lebih 10-20 butir itu sudah cukup kok sebenarnya ya. Itu sudah sangat-sangat cukup ya. Yang penting kita rutin ya, jangan kita ambilkan langsung kita kasih semua, itu pasti mati ya teman-teman. Karena kebakar ya, karena untuk pupuk ini kan dia panas ya teman-teman, untuk apa tipikalnya ya, dia pasti kebakar. Itu efek samping dari pupuk mutiara seperti ini ya. Kalau terlalu banyak ya, harapan kita apa subur, malah malah kebakar kan sayang kalau sudah di pot ya. Cuma kalau di ground seperti ini aman ya teman-teman, insya Allah aman, karena sudah sangat lama saya menggunakan seperti ini. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi ya. Nah untuk insek ini biasanya saya pakai Sipanto ya teman-teman, dari Bayer ya. Itu untuk insektisida, karena untuk di khususnya di anting putri ya, sancang juga saya pakai pakai Sipanto juga.
itu sangat worth it ya kalau di sini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nyari, tanya aja di toko pertanian ya, itu insektisida untuk khusus apa semut ada ya. Itu bisa diaplikasikan nanti. Itu jadi seperti itu. Apalagi yang kita perlu bahas ya. Nah, untuk pohon-pohon yang ada di sini ini kurang belum ada 1 tahun ya usianya ya. Sekitar 10 bulan kemarin saya lihat ya teman-teman. Baru sekitar 10 bulanan ini sudah tingginya sudah lebih dari saya ya. Itu. Kita sekalian aplikasikan juga ya semuanya ya teman-teman untuk pupuknya ini. Oke, sudah cukup ya. Cuma sedikit saja ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak ya. Yang penting kalau penggunaan NPK Mutiara seperti ini tips juga ya. Tidak usah terlalu banyak, cuman rutin. Dalam artian gimana Mas? Kalau misalkan 15 hari sekali boleh nggak Mas? Boleh ya teman-teman. Karena kalau saya pribadi kalau disuruh memilih ya, apalagi masih masa pengelosan seperti ini untuk pemberian pupuk itu yang penting sedikit, yang penting rutin. Sedikit tapi rutin itu. Jadi boleh 15 hari sekali atau 1 bulan sekali itu kalau bisa dikasih ya kalau ada rezeki ya. Cuman kalau kalau saya pribadi jarang ya teman-teman di sini karena ya tahu sendiri ya teman-teman karena kita modalnya modal minim ya. Mengefisiensi dana yang kita keluarkan supaya eh, apa ya bahasanya itu cuman hasilnya juga tetap maksimal ya. Nah, jadi seperti itu. Terus apalagi ya, kita coba cek-cek untuk bahan-bahan yang lainnya ya di rumah ya. Kalau misalkan teman-teman mau nyari bahan-bahan tungbulan seperti ini atau bahan-bahan konsepan awal kita ada ya. Kita akan coba cek di rumah seperti apa untuk sampel-sampelnya ya. Kemarin sudah kita panen-panenkan. Ada beberapa yang sudah kita panenkan ya. Apalagi yang akan kita bahas ya, kita lupa juga sampean. Oke ya teman-teman, jadi untuk sampel tunggulnya ini ya sudah kita konsep awal ya teman-teman. Tuh kelihatan ya. Nah ini sangat mantap sekali ya untuk pohonnya ya. Untuk akarnya full ya teman-teman. Jangan takut untuk akarnya. Tuh. Lingkar batangnya 25-an ini. Kurang lebihnya ya. Tuh. Sampel-sampelnya seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin cukup seperti itu ya. Jadi untuk kita perjelas lagi ya penggunaan pupuk NPK Mutiara tadi cukup kita taburkan di samping ini ya teman, jangan terlalu yang di akar ya. Sedikit saja. 20 butir itu sudah cukup ya. Yang penting kita konsisten ya teman-teman. Kalau pengen lebih aman itu pakai teknik kocor aja ya. Jadi kita larutkan ke air baru kita siramkan ya. Tuh, jadi seperti itu. Sip. Mantap ya.